Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan modul 5 yang berhubungan dengan proofreading documents atau mengoreksi dokumen. Nah, di dalam mengoreksi dokumen ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, memvalidasi konten dengan menggunakan ejaan dan pilihan pengecekan tata bahasa. Dan yang kedua, mengkonfirmasi pengaturan autocorrect. Yang ketiga, memasukkan dan memodifikasi komentar dalam dokumen. Pada zaman dokumen tulisan tangan dan tulisan tangan, orang mungkin telah mentolerir 1 atau 2 kesalahan ketik atau tata bahasa karena memperbaiki kesalahan semacam itu tanpa membuat kekacauan itu sulit. Program pengolah kata seperti Word memiliki pemeriksa ejaan dan tata bahasa bawaan. Jadi sekarang dokumen yang berisi jenis kesalahan itu cenderung mencerminkan buruk pada pembuatnya. Nah, Word menyediakan 3 alat untuk membantu kita dengan tugas menghilangkan kesalahan ejaan dan tata bahasa. Indikator kesalahan visual, pemeriksaan ejaan dan tata bahasa, dan fitur autocorrect. Saat meninjau Saat meninjau konten dokumen itu mungkin berguna untuk memasukkan informasi dan komentar, baik untuk referensi kita sendiri atau untuk memulai diskusi dengan orang lain. Dan di sini kita akan mempelajari cara memeriksa ejaan dan ketepatan tata bahasa konten dokumen, mengonfigurasi Word untuk secara otomatis memperbaiki kata-kata yang sering salah eja, dan memasukkan serta melihat komentar dalam dokumen. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu validasi konten dengan menggunakan ejaan dan pilihan pengecekan tata bahasa. Secara otomatis, Word itu menunjukkan dugaan kesalahan pengejaan dan tata bahasa dengan menggunakan indikator kesalahan berwarna. Garis bawah bergelombang merah menunjukkan potensi kesalahan pengejaan dan garis bawah bergelombang hijau menunjukkan potensi kesalahan tata bahasa. Kita dapat memperbaiki kesalahan yang ditunjukkan dengan memilih kata atau frasa pengganti dari kamus bawaan, atau kita dapat memerintahkan Word untuk mengabaikan contoh itu atau semua contoh kata atau frasa yang digarisbawahi. Tombol-tombol yang tersedia di kotak dialog ejaan dan tata bahasa itu bervariasi berdasarkan pada jenis masalah yang ditangani. Misalnya, jika pemeriksa ejaan dan tata bahasa menandai salah ejaan yang dicurigai, ini menunjukkan koreksi. Jika alat menandai dengan pelanggaran aturan tata bahasa, itu memberitahu aturan mana yang telah melanggar dan menyarankan koreksi. Opsi pada halaman pemeriksaan kotak dialog opsi Word mengontrol kamus yang digunakan oleh Word saat memeriksa ejaan dan tata bahasa konten pesan, serta bahasa di mana tombol label, nama tab, konten bantuan, dan tip layar ditampilkan. Nah, untuk mengganti kata atau frasa yang digarisbawahi dengan koreksi yang disarankan, kita klik kanan kata atau frasa yang digarisbawahi, dan kemudian di bagian atas menu konteks kita klik kata atau frasa pengganti.
Kemudian untuk menghapus indikator kesalahan tanpa membuat perubahan, kita klik kanan, ini kita klik ignore. Nah, seperti itu. Kemudian untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa dalam dokumen, pada tab preview di group proofing sini kita klik spelling and grammar. Nah, dalam kotak dialog spelling and grammar ini, untuk setiap kesalahan yang ditandai kita melakukan hal-hal yang sebagai kita klik kanan, abaikan sekali untuk pindah ke kesalahan berikutnya tanpa membuat perubahan. Kita juga bisa melakukan klik abaikan semua untuk pindah ke kesalahan berikutnya dan memerintahkan Word untuk tidak menandai contoh lebih lanjut dari kata atau frasa yang dipilih sebagai kesalahan. Kemudian kita klik Edit to Dictionary untuk menambahkan kata atau frasa yang dipilih ke kamus yang digunakan. Kemudian kita klik koreksi yang disarankan di kotak saran. Lalu kita klik ubah menu untuk menerapkan perubahan untuk kata atau frasa yang dipilih. Kemudian kita klik koreksi yang disarankan di kotak saran dan kemudian kita klik ubah semua untuk menerapkan perubahan untuk semua contoh kata atau frasa yang saat ini dipilih dalam dokumen. Kemudian kita klik delete untuk menghapus kata atau frasa yang saat ini dipilih. Kemudian kita klik hapus semua, delete all, untuk menghapus semua contoh kata frasa yang dipilih saat ini dalam dokumen. Di sini ignore once, ignore all, edit dictionary sesuai dijelaskan tadi. Kemudian untuk menyembunyikan kesalahan pengejaan atau tata bahasa dalam dokumen, dalam kotak dialog spelling and grammar kita klik options. Atau pada word option kita klik proofing. Di bagian exceptions untuk halaman pemeriksaan kita lakukan untuk menyembunyikan semua garis bawah merah bergelombang, kita pilih hide spelling errors in this document only.
Kemudian untuk menyembunyikan semua garis bawah hijau bergelombang, kita pilih hide grammar errors in this document only. Misalnya kita klik ini. Oke. What we do here is go back. Kemudian untuk menyesuaikan pengejaan dan tata bahasa, di kotak dialog spelling and grammar kita klik, tapi di sini kita klik proofing. Di bagian when correction spelling in Microsoft Office programs, kita pilih opsi koreksi ejaan dan kamus yang ingin kita gunakan di semua program Office termasuk Word. Kemudian di bagian when correction spelling in grammar in Word, di sini pada halaman kita pilih opsi pemeriksaan ejaan dan pemeriksaan tata bahasa yang ingin kita gunakan di Word, atau kita dapat memilih opsi yang berbeda di program Office lainnya. Yang kedua yaitu mengonfigurasi pengaturan autocorrect. Fitur autocorrect mengoreksi kata yang salah ejaan umum seperti dan, sehingga kita tidak harus memperbaikinya sendiri. Koreksi otomatis menyertakan daftar panjang kata yang sering salah eja dan ejaannya yang benar. Selain mengoreksi kesalahan ejaan, fitur koreksi otomatis mengoreksi masalah kapitalisasi umum. Jika kita sering salah mengeja kata yang autocorrect tidak berubah, kita dapat menambahkannya ke daftar di kotak dialog autocorrect. Jika autocorrect sering mengubah kombinasi kata atau huruf yang kita inginkan, kita dapat membuat pengecualian pada aturan autocorrect untuk kombinasi kata atau huruf tertentu. Untuk menambahkan kesalahan ejaan pada daftar autocorrect, kita pilih kata yang salah eja. Kemudian pada halaman proofing, pada kotak dialog Word option, kita klik autocorrect options. Sini. Atau kita klik kanan yang salah eja, kemudian kita arahkan ke koreksi otomatis dan kita klik opsi koreksi otomatis. Kemudian pada halaman autocorrect di kotak dialog autocorrect, kita masukkan ejaan yang benar di kotak with. Yang ini kita klik tambah, lalu kita klik OK.
bagaimana untuk mengubah opsi koreksi otomatis default. Pada halaman proofing di kotak dialog word option, kita klik autocorrect options. Nah, pada halaman koreksi otomatis, kotak dialog koreksi otomatis, kita kosongkan kotak centang dari apapun yang kita ingin Word perbaiki secara otomatis. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk membalikkan koreksi otomatis, kita klik Undo. Atau kita tekan Ctrl Z. Atau Ctrl Z. Kemudian untuk mengubah untuk membuat pengecualian pada autocorrect, pada halaman proofing di word option, kita klik autocorrect options. Pada halaman koreksi otomatis kotak dialog koreksi otomatis, kita klik pengecualian, exceptions. Di kotak dialog exception autocorrect, kita masukkan teks yang kita tidak ingin fitur autocorrect berubah di halaman yang sesuai. Kemudian kita klik tambah. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk menghapus pengecualian autocorrect, pada halaman proofing di word options, kita klik autocorrect options. Pada halaman autocorrect di kotak dialog, kita klik exceptions. Kemudian di kotak dialog exception, kita klik delete. Kemudian kita tekan OK. Yang ketiga yaitu memasukkan dan memodifikasi komentar dalam dokumen. Kita dapat memasukkan komentar di dalam dokumen untuk mengajukan pertanyaan, membuat saran, atau menjelaskan perubahan, bergantung pada tampilan dokumen. Komentar ditampilkan dalam balon, di panel peninjauan atau inline. Ketika ditampilkan dalam balon, setiap komentar dikaitkan dengan teks tertentu yang disorot dalam dokumen dengan warna yang sama dengan balon dan didahului dalam balon dengan inisial orang yang membuat komentar dan nomor urut. Saat ditampilkan di panel peninjauan, setiap tajuk komentar menampilkan nomor komentar dan nama orang yang memasukkan komentar. Kita dapat menambahkan informasi dalam komentar yang ada atau merespons komentar dengan komentar tanggapan sekunder. Komentar tanggapan ditunjukkan oleh huruf R diikuti oleh nomor respons di tajuk komentar.
Untuk menyisipkan komentar tentang teks yang dipilih, pada tab preview di grup comments kita klik new comment. Di balon komentar kita masukkan komentarnya, misalnya kemudian untuk menyembunyikan atau menampilkan komentar pada tab preview di group tracking sini kita klik show markup sini, kemudian kita klik comments. Nah, seperti itu komentar yang tadi menghilang. Kemudian untuk menampilkan komentar di margin, kita aktifkan tampilan komentar pada tab preview. Pada tab preview di group tracking kita klik show markup, kemudian kita pilih point balance, kemudian kita klik show revisions in balance or show all revision inline. Or show only comments and formatting in balance. Misalnya kita pilih yang ini. Kemudian untuk menampilkan komentar di panel tinjauan pada tab preview di group tracking kita klik reviewing pane. Kita klik review panel vertikal or review pane horizontal. Kita pilih horizontal seperti ini. Kita pilih vertikal seperti ini. Kemudian untuk menampilkan komentar di tips layar pada tab preview di group tracking kita pilih show markup, kemudian kita pilih balance, kita klik show all revision inline. Yang berikut untuk menampilkan komentar dari pengulas tertentu pada tab preview di group tracking di show markup kita reviewers, kita klik untuk menempatkan tanda centang di sebelah setiap pengulas yang komentarnya ingin kita tampilkan, dan kita klik untuk menghapus tanda centang di sebelah setiap pengulas yang komentarnya ingin kita sembunyikan. Kemudian untuk berpindah antar komentar pada tab preview di group comments
kita klik previews. Atau tombol berikutnya. Kemudian untuk mengedit komentar, kita tampilkan komentar baik di panel peninjauan atau di balon. Kemudian di tab preview di group comments, kita klik new comments. Oh, salah. Untuk mengedit komentar, kita klik komentar, kemudian kita ubah teks dengan menggunakan teknik pengeditan normal. Kemudian untuk menanggapi komentar, pada tab review di atas sini kita klik comments. Nah, di sini sudah ada komen. Kemudian untuk menghapus komentar, pada tab preview di group comments kita klik delete button.